Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvirawati Putro, mahasiswa aktif dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dalam video ini saya akan membahas tentang macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan terdiri dari himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan berhingga dan tak berhingga, himpunan bagian sejati, himpunan komplement, dua himpunan yang sama, dua himpunan yang ekivalen, himpunan kuasa, himpunan saling lepas, dan himpunan tak saling lepas. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan pi atau kurawak kosong. Suatu himpunan A dikatakan himpunan kosong jika dan hanya jika nilai A adalah kosong. Ini berarti bahwa jika A himpunan kosong, maka nilai A adalah kosong. Sebaliknya, jika nilai A adalah kosong, maka A adalah himpunan kosong. Perhatikan himpunan berikut. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1, B adalah himpunan caca kurang dari 0, C adalah himpunan caca yang pertama, dan D adalah himpunan bilangan bulat lebih dari 0 dan kurang dari 1. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Adik-adik, ingat bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan, ada nggak bilangan asli yang kurang dari 1? Ya, ternyata nggak ada ya bilangan asli yang kurang dari 1. Nah, karena tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1, maka bisa kita tulis A adalah 0 atau kosong, karena A tidak memiliki anggota. Kemudian yang kedua, B adalah himpunan bilangan caca kurang dari 0. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Bilangan caca itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kakak tanya, ada nggak bilangan caca yang kurang dari 0? Ternyata nggak ada. Maka dapat kita tuliskan B adalah huruf kurawak kosong. Nah, yang ketiga adalah C, himpunan bilangan caca yang pertama. Tadi bilangan caca itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang bilangan caca yang pertama, ada nggak yang bilangan caca yang pertama yaitu 0? Nah, oleh karena itu dapat kita kuncikan C adalah 0 karena anggotanya yaitu 0. Nah, yang keempat, D adalah himpunan bilangan bulat lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Adik-adik masih ingat bilangan bulat? Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang ada nggak bilangan bulat yang lebih besar dari 0, kurang dari 1? Bilangannya lebih besar dari 0, kurang dari 1, yaitu ada 0,5, 0,7, 0,8, dan seterusnya. Tapi itu bukan termaksud bilangan bulat. Nah, oleh karena itu pi juga tidak memiliki anggota. Maka dapat kita tuliskan D adalah kurawak kosong. Nah, adik-adik, dari 4 contoh tersebut, himpunan kosong yaitu himpunan A, B, dan D. Karena himpunan A, B, dan D itu tidak memiliki anggotanya. Kenapa? Himpunan C tidak termasuk himpunan kosong. Kan itu anggotanya kosong. Nah, jadi adik-adik, himpunan C itu tidak termasuk himpunan kosong ya karena himpunan C itu memiliki anggota yaitu angka 0. Nah, jadi karena himpunan C memiliki anggota yaitu 1 anggota, maka himpunan C bukan termasuk himpunan kosong. Kemudian kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan
harapan. Himpunan semesta dinyatakan dengan notasi S atau O. Perhatikan himpunan berikut. S adalah murid-murid di sekolahmu. A adalah murid-murid di kelasmu. Coba perhatikan, ternyata himpunan S memuat semua anggota himpunan A, sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan. Nah, kita coba ke contoh kedua. B adalah anggotanya, itu ada ayam, bebek, angsa. Kira-kira himpunan apa yang bisa memuat semua anggota himpunan B? Himpunan yang bisa memuat semua anggota himpunan B, misalnya himpunan hewan berkaki dua atau himpunan hewan peliharaan. Nah, jadi karena himpunan yang kita sebutkan tadi itu bisa memuat semua anggota B, maka himpunan hewan berkaki dua dan hewan peliharaan itu merupakan himpunan semesta dari himpunan B karena bisa memuat semua anggota B. Ketiga, himpunan berhingga dan tak berhingga. Dilihat dari kardinalitasnya suatu himpunan, ada yang merupakan himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Suatu himpunan disebut himpunan berhingga bila banyak anggota himpunan menyatakan bilangan tertentu, atau dapat juga dikatakan suatu himpunan disebut berhingga bila anggota-anggota himpunan tersebut dihitung, maka proses perhitungnya dapat berakhir. Sebaliknya, suatu himpunan disebut himpunan tak berhingga bila banyaknya anggota himpunan tersebut tidak dapat dinyatakan dengan bilangan tertentu, atau dapat juga dikatakan suatu himpunan disebut himpunan tak berhingga bila anggota-anggota himpunan tersebut dihitung, maka proses penghitungnya tidak dapat diakhiri. Contoh himpunan berhingga. A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. K adalah kuda, kambing, kera, kura-kura. N adalah bilangan genap antara 1 sampai 10. Himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Kemudian contoh himpunan tak berhingga, yaitu B adalah bilangan ganjil. B adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. F adalah nama-nama bunga, yaitu mawar, anggrek, melati. Himpunan yang jumlah anggota tidak dapat dihitung. Selanjutnya yang keempat, himpunan bagian atau subset. Apa itu subset? Subset adalah bagian dari himpunan tertentu atau himpunan lain atau himpunan yang sama. Notasi himpunan untuk menyatakan himpunan A sebagai himpunan bagian dari himpunan B ditulis A himpunan bagian B. Jika semua anggota himpunan A berada pada himpunan B yang lain, maka himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B. Dalam hal ini kita katakan A adalah bagian dari B atau B adalah subset dari A. Misal A adalah himpunan bilangan asli dan B adalah himpunan semua bilangan bulat, maka A adalah himpunan bagian dari B karena semua bilangan asli terdapat dalam himpunan bilangan bulat. Kita dapat memahaminya seperti ini. A adalah himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. B adalah himpunan bilangan bulat, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena setiap elemen A ada di B, maka A himpunan bagian B. Contoh, tentukan apakah A merupakan himpunan bagian dari B jika A adalah 1, 3, 5 dan B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Karena setiap elemen A ada di B, maka A adalah himpunan bagian dari B. Jadi, A himpunan bagian B. Jawabannya adalah A, adalah himpunan bagian dari B. Yang kelima ada himpunan bagian sejati atau proper subset. Himpunan sejati. Setiap anggota suatu himpunan dapat menjadi anggota himpunan lainnya dari himpunan itu disebut himpunan bagian sejati dari suatu himpunan tertentu. Himpunan yang memuat seluruh anggota yang ada disebut himpunan semesta. Setiap elemen himpunan A adalah elemen dari himpunan B, di mana B memiliki elemen yang tidak ada di A. Contoh, misalkan himpunan A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, C adalah 2, 3, 1, dan D
2, 4, 6. Pernyataan-pernyataan berikut ini benar. A. Himpunan bagian dari B. C. Himpunan bagian dari B. A. Himpunan bagian dari C. C. Himpunan bagian dari A. A. Himpunan bagian dari B. C. Himpunan bagian dari B. A. Bukan bagian C. Atau C bukan bagian dari A, karena A adalah C, dan A bukan bagian dari D, karena A bukan subset D. Yang keenam yaitu himpunan komplemen. Komplemen suatu himpunan atau A adalah semua anggota himpunan semesta S yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan dengan X elemen dari S dan X bukan elemen dari A. Diketahui X kurang dari 10, X elemen dari bilangan caca, dan A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Tentukan komplemen dari A. S adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Semua anggota S yang bukan anggota A membentuk satu himpunan, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Diagram Venn komplemen dari himpunan A. Jadi komplemen himpunan A adalah A, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Perhatikan diagram Venn di atas. Daerah yang di atas adalah komplemen A. Yang ketujuh, dua himpunan yang ekivalen. Himpunan dapat disebut ekivalen jika jumlah anggota kedua himpunan sama, namun bedanya ada yang tidak sama. Dengan kata lain, dua himpunan A dan B bisa dikatakan sebagai ekivalen jika anggota himpunan A memiliki jumlah yang sama dengan anggota himpunan B. Notasi dari ekivalen yakni nilai A adalah nilai B. Contoh ekivalen A adalah 1, 3, 5, 7, B adalah 2, 4, 6, 8. Banyaknya anggota himpunan A adalah nilai A adalah 4, banyaknya anggota himpunan B adalah nilai B adalah 4. Jadi himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Kemudian yang ke-8, dua himpunan yang sama. Himpunan yang sama didefinisikan sebagai himpunan yang mempunyai kardinalitas yang sama dan semua elemennya sama. Dan kata lain, dua himpunan atau lebih dikatakan himpunan setara jika kedua himpunan tersebut mempunyai unsur-unsur yang sama dan jumlah unsur-unsur yang sama. Misalnya himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan A dan B dikatakan himpunan sederajat karena unsur-unsurnya sama dan kardinalitasnya sama. Contoh, buktikan bahwa A adalah X bagi X adalah bilangan prima sehingga 1 kurang dari X kurang dari 10 dan B adalah 2, 3, 5, 7 adalah himpunan yang setara. Penyelesaian A adalah X bagi X bilangan prima sehingga 1 kurang dari X kurang dari 10 sama dengan 2, 3, 5, 7. Sekarang jumlah elemen dari A dan B sama, yaitu 4, dan semua elemennya juga sama. Oleh karena itu, A sama dengan B. Jadi jawabannya A adalah X bagi X bilangan prima sehingga 1 kurang dari X kurang dari 10 sama dengan 2, 3, 5, 7 sama dengan B. Yang ke-8, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kuasa dan himpunan A sendiri. Himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Terakhir, himpunan saling lepas dan himpunan tak saling lepas. Himpunan saling lepas adalah dua himpunan yang anggotanya tidak ada yang sama. Himpunan saling lepas dinotasikan dengan A atau B. Contoh A 1, 2, 3, 4 dan B 6, 9, 12. Anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B. Kemudian himpunan tak saling lepas. Himpunan dikatakan tidak saling lepas apabila kedua himpunan itu mempunyai anggota persekutuan atau beberapa dari anggotanya ada yang sama. Contoh A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan B 2, 3, 5, 7, 11. Dapat dikatakan himpunan A tidak saling lepas dengan himpunan B karena memiliki beberapa anggota yang sama, yaitu 3, 5, dan 7.